别紧张，放轻松就拿到。那你尽管放马过来，不会太快。看你们有没有本事啊！我以后一定拿你的一血，加油！加油！前的积分情况如何？排在第一位的是传奇，时时刻刻都会有奇迹发生。哇！其实也发现了，到底是什么原因？在3年前，卢胜在星途就打过非常精彩的第一局比赛。好，我们看一下下路这边，林奕迅他上去就 A 了一下他这都能让他猜到，那看来裴西使用了飞冲阵，晕住了，接伏兵斩。哎，你看辅助桐无现在已经悄悄的到中路，卢胜。Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Relvi Film. Sebelumnya, kalian sudah pada makan apa belum? Yang belum, makan dulu. Yang sudah, mari kita ambil posisi, rebahan, rilekkan pikiran, dan mari kita berimajinasi. King yang baru saja sampai di rumah mengingat semua kenangan-kenangannya bersama dengan ayah dan ibunya. Dan hal ini membuat King sangat terpuruk karena kesalahpahaman kemarin membuat King harus menjual rumah tersebut. Di sisi lain, saat tim legenda sedang berolahraga, tiba-tiba Xuan pamitan untuk keluar sebentar. Ternyata di sini Xuan sedang menemui Yi. Di sini Yi meminta tolong pada Xuan untuk memberikannya nomor manajer Zhao dan ingin membuat kesepakatan antara Qiying dan Jixiang. Mendengar hal ini, di sini Xuan menyarankan agar Qiying segera meminta maaf. Yi mengatakan bahwa Qiying tidak bersalah dan cepat atau lambat ia pasti akan menemukan bukti tentang kebohongan Jixiang dan Qiying hanyalah korban hitam. Setelah sekian lama berdebat, tiba-tiba Qiying menelpon Yi dan memberitahu bahwa ia baru saja menjual rumahnya dan pergi meninggalkan Xuan sendiri. Di sisi lain, Xuan pergi ke cafe The King. Di sini ia bertemu dengan Jixiang dan kawan-kawannya. Xuan memberitahu bahwa Qiying saat ini sudah dipecat dan bahkan ia menjual rumahnya. Di sini Xuan mengatakan bahwa ia merasa Qiying memanglah tidak bersalah. Mendengar semua cerita dari Xuan, mereka berpikir kalau ini adalah perbuatannya pesaing untuk menjatuhkan tim legenda. Di sisi lain, saat Qiying memberes-bereskan barang, Yi menyarankan agar Qiying tidak menjual rumah tersebut. Ada banyak sekali impian dan kenangan di dalamnya. Lalu Qiying dengan hati sedih mengatakan bahwa ia pasti bisa mengatasi apapun. Dan untuk menghibur Qiying, Yi mencoba berkata-kata lucu dan membantu Yi membawakan barang-barangnya keluar. Di kantor legenda di mana manajer Zhao sedang mengintip-ngintip, tiba-tiba Jixiang datang dan menanyakan sedikit berita tentang Jeffrey. Dan di sini ia juga memberitahu manajer Zhao bahwa ia mengatur 2 game pelatihan Ji hari ini. Di sini manajer Zhao mengatakan walaupun mereka pernah berkelahi sebelumnya, ia masih ada di tim yang sama dan dia pasti akan mengundang Jeffrey keluar untuk mengklarifikasi hal-hal secara publik. Qiying yang baru saja sampai di tempat Yi merasa tidak enak sudah memberinya tumpangan karena Yi tidak memiliki apapun saat ini. Ia pun memberikan masker sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Yi. Dan di sini Yi memberitahu Qiying bahwa ia menemui Xuan kemarin dan dengan hati sedih Yi mengatakan bahwa Xuan tidak akan membantunya dan Qiying menunjukkan foto mobil manajer Zhao kepada Yi. Di sini Yi kebingungan. Qiying menjawab, sebentar lagi Anda pasti akan tahu. Siap-siap berberes, Qiying lalu menemui manajer Zhao di tempat parkiran dan ia meminta waktu manajer Zhao untuk membahas tentang permasalahannya. Di tengah perjalanan, di dalam mobil Qiying memberitahu manajer Zhao
bahwa video itu bukan dia yang mengirim dan dia meminta manajer Zhao untuk menjelaskan pada perusahaannya. Di sini saat mereka berhenti sebentar, manajer Zhao menawarkan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan kata lain, manajer Zhao menginginkan sesuatu dari Qiying dan manajer Zhao langsung melecehkan Qiying dengan paksa. Tak lama kemudian datang si pahlawan kita Ji Xiang dengan langsung menghancurkan kaca mobil manajer Zhao dengan helmnya. Dan Ji Xiang juga menghajar manajer Zhao. Setelah perkelahian itu terjadi, Qiying langsung pergi meninggalkan mereka dan ternyata Ji Xiang mengikuti Qiying. Karena kesal dengan manajer Zhao, Qiying menghabiskan banyak sekali alkohol sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Melihat kejadian ini, Ji Xiang menghantarkan Qiying ke rumahnya. Keesokan harinya saat Qiying terbangun, ia seperti kebingungan karena ia merasa bahwa ini bukan rumahnya. Saat ia keluar kamar, ia terkejut melihat Xuan di depan pintu dan Ji Xiang yang sedang terbaring di atas sofa. Qiying bertanya kenapa ia ada di sini. Apa aku meminum alkohol terlalu banyak semalam? Di sini Xuan mencoba mengganggu Ji Xiang dengan berkata Ji rela meninggalkan sepeda motornya demi Qiying. Tak lama kemudian Xuan pun meninggalkan Qiying dan Ji Xiang. Di sini Qiying merasa grogi. Lalu Ji Xiang mengatakan bahwa ia tak suka sama pemabuk. Di sini Qiying berpamitan untuk pergi. Sebelum itu ia juga meminta maaf karena sudah membuat masalah. Sebelum Qiying pergi, Ji Xiang memberitahu ke Qiying bahwa ia menemui pengacara Qiying jam 10 pagi nanti. Usai Qiying pergi, Ji Xiang pun kembali tidur ke kamarnya. Perjumpaan dengan pengacara pun tiba, di mana pengacara Ji Xiang meminta uang tebusan 10 juta dolar dari Qiying. Mendengar hal ini, Qiying sangat kaget. Namun, mengingat kondisi keuangan Qiying saat ini, mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Pertemuan pun selesai dan saat Ji Xiang sedang ingin pulang, di sini Qiying sangat berterima kasih kepada Ji Xiang. Lalu Ji Xiang mengatakan jangan terlalu banyak minum. Sebelum pulang ke rumah, Qiying dan Yiyi mampir ke supermarket. Di sini, Yiyi bertanya kepada Qiying tentang yang terjadi semalam. Karena sangat tidak mungkin Ji Xiang memberikan kompensasi kepada Qiying. Di sini, Qiying pun merasa aneh kenapa Ji Xiang mau membantunya. Awalnya, Yiyi mengira Ji Xiang yang memaksa Qiying untuk minum-minum. Namun di sini Qiying yang menjelaskan bahwa hatinya semalam benar-benar sedang buruk, makanya dia minum sedikit. Di kantor legenda, berita kesepakatan antara Ji Xiang dan Qiying pun sampai ke telinganya Presiden Jin. Dan di sini manajer Zhao marah-marah tentang keputusan yang dibuat oleh Ji Xiang. Dan Presiden Jin memutuskan membatalkan kontrak dengan Ji Xiang. Dan di sini pengacara Ji Xiang menjelaskan bahwa Ji Xiang melakukan ini pasti punya alasan tersendiri. Pada kesempatan ini, manajer Zhao malah memanas-manasi Presiden agar tetap membatalkan kontrak dengan Ji Xiang. Dan melihat perselisihan di dalam ruangan Presiden Jin pun akan mengadakan kompensasi per Senin ini. Kemudian pelatih Lau mengunjungi Xuan dan bertanya tentang Jeffrey. Di sini Xuan menelepon Ji Xiang. Tak lama dari itu, pelatih Lau meminta Xuan memberikan ponsel kepadanya. Di sini pelatih mengatakan bahwa Presiden Jin memutuskan kontak dengan Ji Xiang. Kemudian Ji Xiang mengatakan semua alasan kenapa ia memutuskan hal ini sendiri tanpa memberitahu pelatih. Di sini Ji Xiang meminta maaf kepada pelatih karena telah menyebabkan masalah kepada pelatih. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ia menutup telepon dari pelatih. Karena saat itu Ji Xiang melihat Jeffrey. Saat ia bertemu dengan Jeffrey, ternyata Jeffrey sudah mengetahui kalau video itu tidak asli. Mengingat masalah yang terjadi di masa lalu, Jeffrey menolak untuk membantu Ji Xiang. Saat Qiying sedang makan-makan bersama Yiyi, Yiyi memberitahu Qiying bahwa Presiden Jin akan memutuskan kontak dengan Ji Xiang di konferensi pers besok. Mendengar hal ini,
Kim berusaha membantu Ji Xiang dengan cara memasukkan video asli yang dia ambil, dan mereka akan membuktikan bahwa Ji Xiang Kong tidak bersalah.